Temui MQ-28. Ghost-Bat, salah satu drone tempur udara terbaru yang paling canggih. Dirancang dan dikembangkan oleh Boeing, Ghost-Bat tidak seperti drone konvensional, mampu terbang tanpa kendali langsung dari pilot. Otomatisasinya cukup canggih sehingga diyakini seorang pilot tempur tunggal dapat mengendalikan hingga 3 unit sekaligus, selain pesawat mereka sendiri. Perangkat ini dianggap sangat canggih sehingga pemerintah di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, sedang berdiskusi untuk membeli Ghost-Bat untuk persenjataan militer mereka. Perangkat ini dijadwalkan mulai beroperasi paling lambat tahun 2028, yang berpotensi mengubah masa depan peperangan udara seperti yang kita kenal. Teknologi drone terbaru yang canggih tentu saja bukan hal yang mengejutkan bagi Anda. Semua orang bilang ini adalah masa depan peperangan. Tapi, Ghost-Bat tidak sedang dikembangkan oleh salah satu negara adidaya konvensional atau bahkan oleh negara dengan militer besar. Drone ini tidak sedang diuji di Amerika, Tiongkok, Rusia, India, atau di Eropa. Faktanya, ini adalah pesawat militer pertama sejak Perang Dunia II yang dikembangkan di Australia. Drone revolusioner ini siap menempatkan negeri kanguru di peta penerbangan dunia, tentu saja dengan asumsi mereka bisa meyakinkan negara lain untuk membelinya. Membangun drone yang lebih baik. Sekarang, kelemahan utama dari drone yang digunakan dan bertempur saat ini, mulai dari MQ-9 Reaper buatan Amerika hingga drone model quadcopter yang digunakan di garis depan di Ukraina, adalah semuanya memerlukan operator manusia untuk mengendalikannya dari jarak jauh. Ada beberapa alasan mengapa hal itu kurang ideal. Sistem pengacau elektronik dapat memutuskan hubungan antara drone dan operatornya, sehingga drone menjadi tidak berfungsi. Para operator juga bisa menjadi sasaran serangan oleh pasukan musuh, karena manusia yang diam di darat merupakan sasaran yang jauh lebih mudah diserang dibandingkan kendaraan udara yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Dan itu belum termasuk hilangnya drone yang disebabkan oleh kesalahan manusia, seperti kontraktor sipil yang menjatuhkan drone Predator pada tahun 2006, karena alih-alih menekan tombol untuk menarik roda pendaratan drone, dia malah tidak sengaja menekan tombol yang mematikan mesin pesawat. Aduh, itu mahal sekali. Para perancang pesawat tanpa awak mulai bereksperimen dengan desain drone tempur generasi berikutnya pada tahun 2010-an. Tujuannya adalah membuat drone lebih otonom, mampu terbang sendiri, dan melaksanakan perintah operasional tanpa bimbingan manusia. Dengan kata lain, robot pemburu-pembunuh yang James Cameron peringatkan kepada kita dalam Terminator hanya saja tanpa kemampuan untuk mengambil keputusan secara mandiri. Setidaknya, belum. Skynet akan datang. Salah satu pendekatan yang menjanjikan adalah memindahkan kendali drone dari darat ke udara. Dengan kata lain, sebuah pesawat berawak mengendalikan satu atau lebih drone tak berawak. Ini menawarkan keuntungan yang cukup jelas, yaitu pengendali berada di lokasi jauh lebih dekat dengan aksi dibandingkan seseorang di darat, sehingga dapat mengambil keputusan lebih cepat berdasarkan situasi taktis yang terus berkembang. Ini bukanlah ide baru. Amerika Serikat pernah bereksperimen dengan konsep menggunakan pesawat kendali jarak jauh yang dipasangi bahan peledak sebagai bom terbang selama Perang Dunia II. Konsep modern ini memiliki banyak nama berbeda, termasuk kerjasama antara awak dan tanpa awak atau MUMTI, pesawat tempur kolaboratif atau CCA, dan program kolaboratif otonom atau ACP. Istilah yang digunakan oleh orang Australia adalah Loyal Wingman Drone yang sejujurnya terdengar jauh lebih keren. Dan ide mereka adalah bahwa satu jet tempur seperti F-35 bisa mengendalikan hingga 3 drone pendamping, menawarkan kemampuan tempur seperti formasi 4 pesawat biasa hanya dengan satu pilot yang sangat terlatih dan juga sangat mahal, bukan 4 pilot. Sekarang, ide lain yang diajukan adalah untuk pesawat besar yang bergerak lebih lambat seperti I-7 Wedge-tail Airborne Early Warning and Control atau pesawat AEW, dan C atau KC-30 pengisi bahan bakar di udara. Untuk memiliki sekelompok drone sayap setia yang melindungi mereka, dikendalikan oleh salah satu anggota kru pesawat induk. Program Loyal Wingman dipandang tidak hanya lebih ekonomis dibandingkan pesawat tempur berawak tradisional, tetapi juga menghasilkan lebih sedikit korban tempur karena tentu saja lebih sedikit pesawat yang ditempatkan dalam bahaya. Ini adalah faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh setiap angkatan udara, terutama bagi negara-negara kecil yang memiliki dana dan personel lebih sedikit dibandingkan negara seperti AES, Tiongkok, Rusia, atau India. Lalu muncullah Angkatan Udara Kerajaan Australia. Sekarang, Angkatan Udara Kerajaan Australia adalah angkatan udara terbesar ke-36 di dunia dengan total 243 pesawat dalam armadanya. Jumlah ini mewakili kurang dari 5% dari ukuran Angkatan Udara Amerika Serikat dan berada di peringkat antara Angkatan Udara Thailand dan Vietnam. Dengan kata lain, ukurannya cukup kecil. Namun, biaya bahkan untuk angkatan udara kecil pun bisa bertambah dengan cepat ketika Anda harus mengimpor pesawat tempur dari negara lain. Membeli 72 pesawat tempur F-35 dari Amerika Serikat membuat orang Australia harus merogoh kocek lebih dari 17 miliar.
Itu sekitar 12 miliar dolar dalam dolar Amerika Serikat. Ingin mengurangi biaya operasional tanpa mengorbankan efektivitas tempur, tidak heran jika RAAF telah berinvestasi begitu besar dalam teknologi drone. Dan seperti yang diketahui oleh setiap ibu dengan anak, membuat sesuatu di rumah biasanya lebih murah daripada membelinya dari tempat lain. Sebuah kemitraan antara Departemen Pertahanan Australia dan Divisi Boeing Australia lahir dengan tujuan menciptakan pesawat tempur pertama yang sepenuhnya dimiliki, dirancang, dan dibangun oleh Australia sejak Perang Dunia II. Sekarang, desain MQ-28 menampilkan beberapa peningkatan dibandingkan drone-drone kontemporer. Pesawat ini harus cukup cepat untuk tetap bisa terbang beriringan dengan jet tempur. Jadi, para insinyur memasang mesin turbofan Williams FJ33 memberikannya kecepatan maksimum Mach 0,9, jangkauan lebih dari 2000 mil laut, dan ketinggian maksimum sekitar 40.000 kaki, membuat drone bertenaga baling-baling benar-benar tertinggal jauh. Otak dari seluruh operasi ini berada di hidung pesawat. Moncong sepanjang 8,5 kaki ini bisa dilepas dan diganti di darat. Dan setiap hidung berisi paket misi yang berbeda, elektronik dan muatan yang berbeda, tergantung pada tugas spesifik yang Anda minta untuk dilakukan oleh pesawat tersebut. Desain modular ini memungkinkan kustomisasi yang hampir tak terbatas, termasuk muatan yang dirancang khusus oleh operator asing untuk kebutuhan mereka sendiri. Sejak tahap desain awal, rencananya adalah untuk mengekspor pesawat ini ke negara lain. Dengan menggunakan kecerdasan buatan yang ditingkatkan dan alat antarmuka manusia mesin yang canggih, Ghost Bat mengambil alih sebagian besar kendali penerbangan sendiri, termasuk lepas landas, naik, dan menjaga ketinggian, serta mendarat, mirip seperti sistem autopilot pada pesawat komersial. Tapi Ghost Bat melangkah lebih jauh. Anda bisa memerintahkannya, misalnya, untuk melakukan patroli udara tempur hanya dengan menekan sebuah tombol. Dan pesawat ini secara otomatis akan memindai area sekitar untuk mencari pesawat musuh, melacaknya setelah ditemukan, dan bahkan mengunci target potensial sambil menunggu perintah menembak dari pengendali, sesuatu yang tidak bisa Anda lakukan di Boeing 737 yang akan Anda naiki saat liburan. Dengan kata lain, begitu Anda memerintahkannya untuk melakukan sesuatu, ia akan melakukannya tanpa perlu diarahkan atau dibimbing secara rinci. Desain Ghost Bat memang sejak awal dimaksudkan tidak hanya inovatif, tetapi juga terjangkau, dengan biaya per unit pada akhirnya kira-kira setara dengan satu rudal jelajah Tomahawk. Dan itu memang mahal, tapi sebenarnya tidak terlalu mahal jika dilihat dari gambaran besarnya. Sebagian besar pesawat ini terbuat dari bahan resin komposit yang diklaim kuat, tahan korosi, dan ringan. Berasal dari bahan yang sama yang digunakan pada tepi belakang sayap Boeing 787 Dreamliner yang juga dikembangkan oleh Boeing Australia. Juga tidak mampu mengunci target. Bahan komposit ini memungkinkan seluruh struktur sayap dirakit hanya dengan dua bagian, yaitu bagian atas dan bawah, yang akan mempercepat produksi ketika pesawat-pesawat ini akhirnya keluar dari jalur perakitan. Keterjangkauan ini, harganya sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat per pesawat, dimaksudkan agar Ghost Bat memiliki kemampuan untuk dikorbankan yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh pesawat berawak. Berbeda dengan pesawat siluman lainnya, Ghost Bat tidak dilapisi dengan material penyerap radiasi untuk membuatnya lebih sulit terdeteksi radar, karena alasan sederhana bahwa hal itu akan sangat mahal. Sebagai gantinya, Boeing mengatakan bentuk pesawat ini akan memberikan penampang radar yang lebih kecil, sehingga memberikan pertahanan rudal yang cukup baik. Idenya adalah Anda bisa mengarahkan Ghost Bat ke situasi pertempuran yang sangat berbahaya dengan harapan bahwa meskipun pesawat itu ditembak jatuh, itu bukan masalah besar. Itu lebih merupakan ketidaknyamanan daripada hal lainnya. Pesawat ini tanpa awak, jadi Anda tidak perlu khawatir kehilangan pilot, dan pesawat itu sendiri cukup murah sehingga Anda bisa memiliki banyak cadangan untuk menggantikan yang hilang. Meskipun tidak ada seorang pun di Boeing atau Departemen Pertahanan Australia yang menggunakan istilah kawanan drone, sepertinya memang kesanalah arah yang mereka tuju di sini. Sejarah pengembangan. Program Miner Angkatan Udara DEF 6014 adalah nama resmi untuk kolaborasi antara RAF dan Boeing dalam mengembangkan drone Loyal Wingman. Dan yang bisa kami katakan tentang itu adalah kami senang mereka menggantinya menjadi Ghost Bat. Boeing membuat tiruan drone skala penuh pada tahun 2019 ketika dipamerkan di Avalon Air Show tahun itu. Sebuah acara yang diadakan 2 tahun sekali dan menjadi tempat di Australia untuk memamerkan teknologi penerbangan terbaru dan terbaik. Sekarang, Boeing Australia perlu mulai mengerjakan prototipe yang memang benar-benar berfungsi. Dan itu dilakukan di fasilitas produksi mereka di Melbourne. Pada saat itu, mereka menyebut drone tersebut sebagai ATS atau Sistem Kerjasama Pesawat. Dan ya, saya sudah bilang, konsep ini punya banyak nama yang berbeda. Sementara kita semua terkurung di rumah, belajar membuat roti sourdough selama pandemi COVID-19 tahun 2020, Boeing terus membuat kemajuan dengan ATS.
Prototip pertama dinyalakan pada Maret 2020 menggunakan sumber daya eksternal dan diperkenalkan ke publik pada bulan Mei, lengkap dengan siaran pers yang menarik dan video yang menampilkan apa yang seharusnya dilakukan oleh alat tersebut nantinya. Mesin prototipe dinyalakan untuk pertama kalinya pada bulan September dan bergerak dengan tenaganya sendiri pada bulan Oktober, diikuti dengan uji taksi pada bulan Desember. Pertama dilakukan uji taksi lambat, lalu uji taksi cepat, meskipun seberapa cepatnya tidak disebutkan. Semua ini dilakukan untuk akhirnya bisa membuat benda itu akhirnya benar-benar lepas landas, secara harfiah. Untuk uji terbang pertama, ATS dikirim ke fasilitas pengujian rahasia milik RAAF, yaitu Kompleks Woomera Range, yang terletak di hamparan luas tak berpenghuni di pedalaman Australia bagian selatan. Sesuatu yang sangat banyak dimiliki Australia. Pada 27 Februari 2021, drone itu lepas landas untuk pertama kalinya, menjalani uji terbang yang sudah diprogram sebelumnya untuk menguji kemampuan pesawat tersebut. Pilot pesawat memantau kinerjanya dari darat, namun selain itu membiarkannya melakukan apa yang memang dirancang untuk dilakukan, terbang tanpa manusia yang memegang kendali. Berpindah dari papan rancangan hingga benar-benar terbang hanya dalam 3 tahun, benar-benar sangat cepat dalam hal pengembangan pesawat terbang. Tapi di sisi lain, memang lebih mudah bergerak cepat ketika Anda tidak perlu khawatir secara tidak sengaja membunuh pilot jika pesawat Anda jatuh. Sekarang situasinya sudah cukup serius, sehingga drone itu membutuhkan sebuah nama. Sebaiknya nama yang keren agar orang-orang mudah mengingatnya. Pada tanggal 21 Maret 2022, dalam sebuah upacara di pangkalan RDAF Amberley di Queensland, Menteri Pertahanan Peter Dutton mengumumkan bahwa ATS secara resmi akan dikenal sebagai MQ-28A Ghostbat. Namun, tidak seperti band garasi sepupumu, mereka tidak memilih nama itu hanya karena terdengar keren. Ada spesies kelelawar, Macroderma gigas, yang berasal dari Australia Utara dan dikenal sebagai Ghostbat karena warna bulunya yang pucat. Menurut Glenn Ferguson, Direktur Produk Boeing, pemilihan nama Ghostbat, mamalia asli Australia yang dikenal suka bekerja sama dalam kelompok untuk mendeteksi dan berburu. Mencerminkan karakteristik unik dari sensor pesawat serta kemampuan intelijen, pengawasan, dan penyintaian, dan merupakan nama yang tepat untuk kemampuan inovatif ini. Akhir kutipan. Sekarang Anda mungkin menyadari bahwa pernyataan Ferguson tidak menyebutkan apapun tentang kemampuan ofensif Ghostbat. Dan itu karena pada tahap pengembangan pesawat ini memang belum direncanakan untuk dilengkapi dengan persenjataan sama sekali. Sebaliknya, Ghostbat dirancang untuk tugas-tugas yang kurang bersifat kekerasan seperti pengumpulan intelijen, peperangan elektronik, bahkan mungkin menempatkan dirinya di antara pesawat berawak dan misil, mengorbankan diri untuk menyelamatkan nyawa seperti Kevin Costner di akhir film Bodyguard. Hanya saja Anda tahu dengan lebih banyak ledakan dan lebih sedikit Whitney Houston. Aku akan memikirkanmu, tapi mungkin memang sudah tak terhindarkan bahwa saat Ghostbat berkembang dan Boeing mulai beralih dari tahap eksperimental Blok 1 ke tahap operasional Blok 2, seseorang akhirnya mengajukan pertanyaan yang jelas. Bob, menurutmu kita bisa pasang misil di benda ini atau tidak? Pada Juli 2024, Asisten Menteri Pertahanan Australia mengatakan kepada wartawan bahwa RAAF memiliki opsi untuk mempersenjatai Ghostbat selain fungsi-fungsi lainnya. Ini mungkin untuk menanggapi laporan pers yang menyebutkan bahwa pemerintahan Partai Buruh Anthony Albanese membatalkan rencana apapun untuk menggunakan Ghostbat dalam peran tempur. Sebuah upaya dari Partai Liberal Oposisi untuk menggambarkan Perdana Menteri sebagai sosok yang lemah dalam bidang pertahanan. Pada Avalon Airshow 2025, Boeing mengumumkan bahwa setelah menyelesaikan uji terbang ke-100, mereka akan melakukan uji coba rudal udara ke udara dengan Ghostbat pada akhir tahun. Pada tanggal 8 Desember 2025, sebuah uji coba yang rumit disiapkan di langit di atas kawasan Woomera. 3 pesawat lepas landas dari 3 lokasi berbeda, yaitu Ghostbat, jet tempur FA-18F Super Hornet, dan E-7 Wedgetail. Ghostbat bergabung dengan Super Hornet dan terbang dalam formasi bersamanya, tetapi pengendalinya berada di dalam Wedgetail. Kemudian, dari darat, sebuah drone sasaran Phoenix diluncurkan ke udara. Komputer pelacak di Super Hornet mendeteksi drone target tersebut dan mengirimkan informasi ini ke Ghostbat yang secara otomatis bergerak ke posisi untuk mencegatnya. Otorisasi diberikan dari pengendali di E-7 untuk menyerang target pada jarak yang mewakili kondisi operasional. Setelah itu, Ghostbat meluncurkan rudal udara ke udara jarak menengah canggih AIM-120 AMRAAM yang terpasang di bagian bawahnya. Ghostbat kemudian memberikan panduan kepada rudal tersebut saat sedang menuju target agar dapat menyesuaikan jalur untuk mencegat. Sekarang, menurut kru penguji, seluruh rangkaian tersebut berhasil dilakukan hanya dengan memberikan 4 perintah kepada Ghostbat. Lepas landas, lakukan patroli udara tempur, cegat target ketika sudah diidentifikasi, lalu aktifkan dan tembakkan muatan rudal. Sederhana. Sekarang, RAAF dan Boeing bersikeras bahwa uji coba tersebut berhasil, dan Ghostbat berhasil menembak jatuh drone Phoenix.
Tapi rupanya tidak ada yang berpikir untuk merekam video saat drone itu benar-benar ditembak jatuh. Semua video hanya menunjukkan orang-orang di darat yang merayakan sambil menonton layar tablet. Hal ini memicu spekulasi di beberapa sudut internet bahwa orang Australia memalsukannya. Yang memang begitulah diskusi di internet saat ini, bukan? Namun, jika kita anggap itu tidak benar, uji coba pada 8 Desember tersebut adalah peristiwa bersejarah, menandai baru kedua kalinya dalam sejarah sebuah drone tak berawak berhasil menghancurkan target udara menggunakan rudal udara ke udara jarak jauh di luar jangkauan visual. Ghostbat gagal menjadi yang pertama hanya karena selisih 8 hari. Pada 30 November, Bayraktar Kazil Elmer, buatan Turki, berhasil melakukan uji coba rudal udara ke udara miliknya sendiri. Dan tidak seperti orang Australia, video Turki tersebut benar-benar menampilkan rekaman target yang terkena, sesuatu yang sangat ditekankan oleh sumber Turki ketika kemudian membandingkannya dengan Ghostbat. Apapun pendapat internet, pemerintah Australia jelas yakin dengan hasil uji coba rudal tersebut. Sehari setelahnya, pada 9 Desember, mereka mengumumkan bahwa mereka akan menginvestasikan tambahan 1,4 miliar dolar Australia ke dalam program Ghostbat, termasuk kontrak untuk Boeing guna memproduksi 6 pesawat Block 2 tambahan di samping 3 yang sudah mereka miliki, serta memulai pengembangan prototipe Block 3 yang lebih canggih lagi. Menurut Pat Conroy, Menteri Industri Pertahanan Australia, kutip, dengan Ghostbat, masa depan pertempuran udara kolaboratif ada di sini dan sekarang. Pengumuman hari ini menyoroti bahwa Australia memimpin dunia dalam pengembangan pesawat tempur kolaboratif. Program MQ-28A juga membangun industri pertahanan berdaulat yang lebih kuat dan meningkatkan ketahanan Australia dengan lebih dari 70% investasi ini tetap berada di negara kita, menyediakan pekerjaan berteknologi tinggi dan bergaji tinggi bagi warga Australia. Selesai kutipan. Dan tidak sulit untuk melihat mengapa program Ghostbat menjadi sumber kebanggaan nasional Australia. Bagaimanapun, pesawat tempur terakhir yang dirancang dan diproduksi secara eksklusif di Australia adalah CAC Boomerang pada tahun 1942. Dan mereka benar-benar melakukannya dalam 16 minggu tekanan masa perang dan segala macamnya. Diproduksi di sebuah pabrik di Melbourne yang kebetulan terletak di lahan yang sama dengan pabrik Boeing Australia, tempat prototipe Ghostbat dibuat. 80 tahun kemudian, Boomerang mengalami kendala karena Australia tidak bisa memproduksi mesin-mesin bertenaga yang sama seperti yang digunakan pada pesawat buatan Amerika dan Inggris di periode yang sama. Hanya 250 unit yang diproduksi dan mereka jarang terlibat dalam pertempuran. Sebagian besar ditempatkan di unit pertahanan dalam negeri Australia untuk membebaskan pesawat yang lebih baik agar bisa digunakan melawan Jepang. Mengapa Kabinet Perang Australia memilih nama yang paling stereotip Australia untuk satu-satunya pesawat tempur yang dibuat di negara mereka tidak pernah dicatat? Berbeda dengan Boomerang, Ghostbat dianggap berada di garis terdepan teknologi penerbangan. Bahkan RAF dan Boeing memperkirakan pembeli asing pada akhirnya akan antre untuk membelinya. Pada bulan Maret 2024, Boeing mulai membangun fasilitas produksi baru seluas 9.000 meter persegi di pinggiran kota Toowoomba, Queensland. Kompleks tersebut yang dinamai Wellcome Aerospace and Defence Precinct akan secara eksklusif memproduksi Ghostbat, baik untuk RAF maupun pembeli asing. Pabrik-pabrik tersebut akan dibangun oleh Wagner Corporation, yang meskipun memiliki nama yang sama, bukanlah kelompok tentara bayaran Rusia yang melakukan kejahatan perang di Ukraina. Sebaliknya, ini adalah perusahaan konstruksi yang berbasis di Toowoomba, yang tampaknya telah membangun hampir semua hal di kota tersebut, termasuk Bandara Toowoomba Wellcome, tempat Ghostbat kemungkinan akan lepas landas setelah selesai dibuat. Pertanyaannya adalah, siapa pembeli asing yang akan membeli Ghostbat ini saat mereka keluar dari jalur perakitan? Sebenarnya belum ada yang benar-benar menandatangani kontrak, tetapi Australia telah menawarkan Ghostbat kepada Angkatan Bersenjata Inggris, Kanada, Jepang, dan Polandia, serta beberapa negara lainnya. Prospek yang paling menjanjikan sejauh ini adalah Bundeswehr Jerman. Jerman membuka lelang untuk hingga 400 drone tipe Loyal Wingman yang akan dikirimkan pada tahun 2029. Sementara perusahaan-perusahaan seperti Airbus dan Kratos juga ikut mengajukan penawaran, pihak Australia bermitra dengan orang dalam Rheinmetall AG yang berbasis di Düsseldorf, produsen senjata terbesar di Jerman. Pada bulan Maret 2026, Boeing Australia mengumumkan kemitraan strategis dengan Rheinmetall untuk menawarkan Ghostbat untuk digunakan di Angkatan Udara Jerman, Luftwaffe. Dan jangan khawatir, kita bukan berada di realitas alternatif di mana Nazi memenangkan Perang Dunia II. Mereka memang masih disebut seperti itu. Luftwaffe secara harfiah adalah kata dalam bahasa Jerman untuk Angkatan Udara. Senang kamu menjelaskan itu, Reiter, tapi aku memang sudah tahu. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Rheinmetall akan mengambil peran sebagai manajer sistem untuk MQ-28 di Jerman. Perusahaan akan mengordinasikan integrasi drone ke dalam sistem komando dan persenjataan yang ada maupun yang akan datang milik Angkatan Bersenjata Jerman, menyesuaikan sistem dengan kebutuhan nasional, serta menyediakan pemeliharaan operasional dan dukungan logistik.
Kutipan selesai. Tentu saja, Rainmatter tidak melakukan ini hanya karena baik hati. Mereka berharap mendapatkan keuntungan besar dari kemitraan ini. Namun, memiliki mitra Jerman yang sudah banyak berbisnis dengan Bundeswehr tampaknya memberikan keuntungan bagi Gosbet dan Boeing, bahkan berpotensi membuka pasar Eropa lainnya juga. Setidaknya, itu akan sangat berguna untuk menerjemahkan buku petunjuk ke dalam bahasa Jerman. Namun, calon pembeli yang paling menggiurkan adalah Amerika Serikat. Militer AS kan terkenal enggan melengkapi pasukannya dengan persenjataan buatan luar negeri, terutama pesawat. Tetapi Gosbet begitu mengesankan sehingga telah menarik perhatian Pentagon selama bertahun-tahun. Angkatan Udara Amerika Serikat telah memantau perkembangan Gosbet sejak tahun 2022, sementara Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 2025 menyatakan bahwa mereka sangat tertarik dan ingin mengembangkan program CCA mereka sendiri. Namun, Angkatan Udara tampaknya mulai menjauh dari Gosbet, memilih 2 drone rancangan Amerika untuk dikembangkan lebih lanjut pada tahun 2025. Sedangkan untuk Angkatan Laut, mereka membutuhkan desain yang bisa lepas landas dan mendarat di kapal induk, sesuatu yang belum pernah dicoba dengan Gosbet karena alasan yang cukup jelas, yaitu Angkatan Laut Australia tidak memiliki kapal induk. Ada kemungkinan bahwa seiring Gosbet berkembang lebih lanjut, Amerika Serikat mungkin akan mempertimbangkannya kembali, terutama jika terbukti efektif secara operasional. Tapi sekarang kita harus menjawab pertanyaannya, apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pesawat ini? Sekarang karena Gosbet masih dalam pengembangan, sulit untuk mengetahui secara pasti peran apa yang akan dijalankannya setelah masuk dinas di RAAF yang direncanakan sekitar tahun 2028. Tapi berdasarkan kemampuannya yang sudah terbukti, kita bisa membuat beberapa perkiraan yang masuk akal. Gosbet memiliki tingkat otonomi yang jauh lebih tinggi dibandingkan drone-drone masa kini, mampu terbang tanpa masukan pilot secara terus-menerus, menunggu perintah dari pengendali lalu mengeksekusi perintah-perintah tersebut. Bayangkan lebih seperti game strategi real-time daripada simulator penerbangan. Seorang pengendali memiliki layar di depannya, menunjuk dan mengklik target, lalu drone akan pergi dan melakukan apa yang diperintahkan. Bayangkan satu pesawat tempur F-35 ditemani oleh 3 atau 4 Gosbet. Pilot dapat memerintahkan drone yang berbeda untuk melakukan hal yang berbeda. Satu drone dapat menargetkan baterai rudal darat ke udara, sementara drone lain dapat menggunakan perangkat elektroniknya untuk mengacaukan radar musuh, sehingga menghalangi tembakan musuh. Drone ketiga dapat mengawasi pesawat musuh, menyerang mereka saat terdeteksi, dan drone keempat dapat mengambil gambar pengawasan wilayah musuh. Semuanya membiarkan F-35 bebas untuk menyelesaikan misi lain. Dan itu baru satu contoh. Kemampuan modular Gosbet memiliki tingkat adaptasi yang hampir tak terbatas tergantung situasinya. Tentu saja, satu pesawat tempur tidak bisa diharapkan untuk mengendalikan lebih dari beberapa drone saja. Ruang sempit di kokpit pesawat tempur membatasi kemampuan untuk menempatkan kontrol yang dibutuhkan bagi lebih dari beberapa drone pendamping setia saja. Dan pilotnya juga harus fokus, kamu tahu, pada menerbangkan pesawatnya sendiri yang sangat rumit. Itu jelas bukan hal yang mudah, meskipun Tom Cruise membuatnya terlihat mudah di Top Gun. Namun jika drone-drone itu dikendalikan oleh pesawat yang lebih besar, seperti E-7 Wedgetail, maka daya pengganda kekuatannya akan jauh lebih besar, bukan? Satu operator yang aman berada di dalam Wedgetail berpotensi mengendalikan puluhan drone sekaligus. Satu skuadron penuh pesawat mematikan hanya dengan sebagian kecil tenaga manusia yang biasanya dibutuhkan untuk unjuk kekuatan seperti itu saat ini. Kamu bahkan bisa saja menjalankan seluruh pertempuran udara hanya dari satu kursi. Dan jika kamu entah bagaimana bisa membuat kendali itu menjadi portable, ya kamu bisa mengoperasikannya sambil duduk di toilet pesawat. Aktivitas yang jauh lebih menarik daripada sekadar menggulir media sosial di ponselmu. Sebagus apapun prospek dari kawanan drone, tetap ada beberapa kekurangannya. Dan ada pertanyaan tentang efektivitas yang belum bisa dijawab saat ini. Dan mungkin tidak akan terjawab sampai Gosbet dan drone lain sejenisnya benar-benar diterjunkan dalam situasi tempur. Apakah mungkin, misalnya, memutuskan koneksi antara pesawat induk dan drone dengan menggunakan pengacauan elektronik? Ini telah menjadi masalah umum di medan perang Ukraina, dengan tim peretas yang mencoba mencegat drone musuh yang masuk dan memaksa mereka jatuh sebelum mencapai targetnya. Orang Rusia dan Ukraina mengatasi hal ini dengan memasang kabel serat optik pada drone mereka. Tetapi jelas, itu bukan solusi yang praktis. Ketika Anda berbicara tentang drone yang dikendalikan oleh pesawat lain, masing-masing terbang dengan kecepatan jelajah ribuan kaki di udara. Akan terasa aneh jika ada kabel yang menghubungkan di antara mereka. Prospek yang lebih menakutkan adalah gagasan drone dibajak oleh musuh dan digunakan untuk melawan operatornya sendiri. Seperti versi berteknologi tinggi dari para klon yang mengkhianati Jedi dalam Revenge of the Sith. Saya belum pernah menonton Star Wars. Saya sama sekali tidak tahu itu soal apa. Jadi apakah hal seperti itu mungkin terjadi? Dan jika memang bisa, adakah langkah-langkah pencegahan yang bisa diterapkan untuk melindungi pesawat pengendali?
Drone saat ini dilindungi dari gangguan melalui program perangkat lunak canggih yang katanya tidak bisa diretas. Dan kita berasumsi Ghostbed juga dilindungi dengan cara yang sama. Namun, kemajuan teknologi komputasi bisa menjadi ancaman bahkan bagi perangkat lunak tercanggih di masa depan jika tidak dijaga dengan baik. Lalu ada pertanyaan tentang apa yang akan terjadi jika pesawat pengendali ditembak jatuh. Apakah semua drone akan langsung berhenti berfungsi dan jatuh? Atau mungkinkah kendali dipindahkan ke pesawat lain atau stasiun darat? Ghostbed sudah bisa beralih kendali dari petugas peluncuran dan pemulihan di darat yang memerintahkan untuk lepas landas ke pesawat induk setelah berada di udara. Jadi sepertinya memungkinkan untuk memindahkan kendali ke pesawat lain jika pesawat aslinya ditembak jatuh. Atau setidaknya memasukkan program ke dalam perangkat lunak drone yang akan membuatnya secara otomatis kembali ke pangkalan jika kehilangan kontak dengan pesawat induknya. Dan itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan drone DJI saya. Jadi ayolah Boeing, segera tangani itu. Menilai pesaing. Ini semua adalah potensi masalah yang mungkin bahkan tidak akan muncul jika Ghostbed tidak pernah benar-benar digunakan sejak awal. Pemerintah Australia sangat berinvestasi dalam Ghostbed dengan telah menggelontorkan lebih dari 10 miliar dolar Australia ke dalam proyek ini sejak dimulai pada tahun 2019. Jumlah yang setara dengan anggaran 1 tahun untuk seluruh RAAF. Mereka memandangnya tidak hanya sebagai solusi praktis untuk kebutuhan pertahanan negara mereka dalam beberapa dekade mendatang, tetapi juga sebagai peluang yang berpotensi menguntungkan bagi perekonomian Australia. Namun, RAAF saja tidak akan mampu menempatkan Ghostbed di peta penerbangan dunia. Sederhananya, mereka bukanlah negara adidaya dan mereka tidak akan memelihara armada ratusan atau ribuan drone ini atau jenis drone lainnya. Jadi, mereka harus menjualnya ke negara lain. Dan untuk membuat negara-negara tersebut memilih Ghostbed untuk militer mereka sendiri, mereka harus membuktikan bahwa drone mereka lebih baik daripada pesaingnya. Dan persaingannya cukup berat. Sudah ada beberapa drone tipe Loyal Wingman di luar sana, meskipun semuanya masih dalam berbagai tahap pengembangan, dan belum ada satupun yang benar-benar masuk ke layanan operasional. Ghostbed kemungkinan besar akan menghadapi persaingan terberat untuk pembeli asing dari drone buatan Amerika seperti XQ-58 Valkyrie yang dibuat oleh Kratos Defense and Security Solutions yang berbasis di San Diego. Pertama kali terbang pada tahun 2019, Valkyrie sudah direncanakan akan masuk layanan di Korps Marinir Amerika Serikat sebagai drone Loyal Wingman, salah satu dari setidaknya 5 varian yang akan ditawarkan oleh Kratos dan Northrop Grumman. Salah satu keunggulan yang dimiliki Ghostbed dibandingkan Valkyrie bagaimanapun adalah pada saat ini Valkyrie belum berhasil meluncurkan misil. Drone Loyal Wingman buatan Amerika lainnya, rancangan Amerika lainnya termasuk YFQ-42 Dark Merlin yang dirancang oleh General Atomics dan YFQ-44 Fury yang dirancang oleh Anduril Industries. Keduanya masih dalam tahap prototipe awal dan keduanya adalah desain yang dipilih Angkatan Udara Amerika Serikat dibandingkan Ghostbed untuk program drone mereka sendiri pada tahun 2025. Saingan Eropa untuk Ghostbed datang dari pesaing utama Boeing di pasar pesawat komersial, yaitu tentu saja Airbus. Mereka mengumumkan drone wingman mereka pada tahun 2024 dengan memposisikannya sebagai wingman setia untuk Angkatan Udara Jerman dan Spanyol. Meskipun perlu dicatat bahwa Airbus hingga saat ini belum memperlihatkan prototipe yang berfungsi. Pesaing paling kuat bagi Ghostbed adalah drone yang sudah kami sebutkan, yaitu Bayraktar Kizil Elma yang dibuat oleh perusahaan Turki, Baykar. Pertama kali terbang pada tahun 2022, Kizil Elma, yang dalam bahasa Turki berarti apel merah, berhasil menunjukkan kemampuan persenjataannya sendiri. Hanya sekitar seminggu lebih cepat dari Ghostbed. Dengan 5 prototip yang telah dibuat sejauh ini dan varian-varian masa depan yang direncanakan, termasuk versi bermesin ganda dan versi supersonik. Namun sejauh ini belum ada kabar tentang pelanggan Kazama selain angkatan bersenjata Turki. Tiongkok, Rusia, dan India semuanya telah mengembangkan drone Loyal Wingman mereka sendiri, baik yang dibuat khusus maupun dengan mengadaptasi drone yang sudah ada untuk menjalankan fungsi tersebut. Namun, drone-drone itu kecil kemungkinannya untuk menyaingi Ghostbed, karena kemungkinan besar akan digunakan terutama oleh negara asal mereka masing-masing. Belum lagi, khususnya dalam kasus Tiongkok dan Rusia, tampaknya tidak terlalu mungkin Australia akan menjual Ghostbed kepada mereka, bahkan jika mereka menginginkannya. Apa yang akan terjadi di masa depan? Sekarang tampaknya sangat tidak mungkin medan pertempuran udara di tahun 2030-an akan didominasi oleh drone. Namun yang tidak kita ketahui adalah apakah MQ-28 Ghostbed secara khusus akan menjadi andalan armada angkatan udara di seluruh dunia, tetap menjadi senjata buatan Australia untuk penggunaan domestik, atau akan sepenuhnya digantikan oleh sesuatu yang lebih baru, lebih baik, dan lebih menarik. Daya tahannya akan bergantung pada berapa banyak pembeli asing yang bisa mereka dapatkan,
yang pada akhirnya juga bergantung pada apakah Ghost-Bat mampu memenuhi janjinya untuk menjadi efektif, terjangkau, dan dapat beradaptasi dengan situasi unik apapun yang dibutuhkan oleh militer. Namun, Ghost-Bat memang memiliki sejumlah keunggulan yang menunjukkan bahwa ia bisa bertahan lama. Perangkat avionik modularnya yang terletak di hidung yang dapat dilepas tidak hanya menawarkan berbagai macam kustomisasi, yang selalu menjadi nilai jual yang baik saat menawarkan ke militer asing. Tapi ini juga berarti karena tidak terpasang permanen pada rangka pesawat itu sendiri, ketika teknologi yang lebih canggih ditemukan, teknologi tersebut dapat dengan mudah dipasang ke Ghost-Bat tanpa proses retrofit yang mahal. Nilai jual lainnya adalah fasilitas produksi di Toowoomba. Jika Boeing mulai memproduksi Ghost-Bat secara massal di jalur perakitan, memungkinkan ratusan unit diproduksi setiap tahun. Hal ini bisa mendorong operator asing untuk berinvestasi besar-besaran, karena mereka tahu bahwa pengganti dan suku cadang akan mudah tersedia. Nilai jual utama lainnya juga akan terletak pada biaya. Jika pihak Australia mampu memproduksi Ghost-Bat seharga $2 juta dan pesawat itu benar-benar berfungsi seperti yang mereka klaim, hal ini bisa menjadi penawaran menarik bagi angkatan udara di seluruh dunia yang ingin berhemat, atau yang memang sejak awal tidak memiliki anggaran besar. Jika mereka mampu menggabungkan itu dengan sistem operasi yang mudah digunakan dan perawatan yang sederhana serta berbiaya rendah, maka Ghost-Bat sangat mungkin menyebar ke seluruh dunia. Sistem senjata yang paling sukses secara tradisional adalah yang paling murah untuk diproduksi, paling mudah digunakan, dan paling sederhana untuk dirawat. Lihat senapan serbu AK-47 dan F-16 Fighting Falcon, keduanya masih digunakan secara luas, masing-masing 79 dan 47 tahun setelah diperkenalkan. Dan mereka masih ada karena alasan-alasan itu juga. Sekarang, tentu saja, sangat mungkin bahwa Ghost-Bat akan digantikan dalam dekade berikutnya oleh sesuatu yang lebih maju secara teknologi dan hanya berfungsi sebagai batu loncatan menuju drone utama di langit masa depan. Bagaimanapun juga, teknologi terus berkembang dengan sangat cepat, dan gagasan tentang pesawat pendamping setia bisa saja dengan mudah digantikan oleh drone yang didukung kecerdasan buatan sampai pada titik di mana mereka tidak lagi membutuhkan manusia untuk memberi perintah sama sekali. Drone yang sepenuhnya otonom. Dan jangan salah, itulah arah yang pada akhirnya akan kita tuju, terlepas dari ketakutan bahwa mereka mungkin akan berbalik melawan kita dan membunuh kita semua. Sekali lagi, lihat saja film Terminator. Sekarang, intinya adalah Mk-28, Ghost-Bat adalah mesin yang menakutkan. Sebuah proyek besar yang telah menghasilkan drone yang sangat mungkin mendominasi langit begitu mulai diproduksi secara massal. Atau bisa juga hanya menjadi pesawat dengan pasar terbatas lainnya. Semacam benda yang akhirnya dipajang di museum untuk dipandangi turis sambil berpikir betapa kunonya benda itu. Hanya masa depan yang tahu pasti. Untuk Australia, yang telah menginvestasikan banyak waktu, usaha, dan uang ke dalam proyek ini, mereka berharap hasilnya akan seperti yang pertama, bukan yang kedua. Dan untuk Boeing, pasti ada beberapa eksekutif di Australia yang berharap proyek ini tidak berubah menjadi bencana. Tidak seperti beberapa proyek terbaru yang dikerjakan oleh rekan-rekan mereka di Amerika. Tapi lihatlah sisi positifnya. Bahkan jika benda ini akhirnya jatuh dan terbakar, setidaknya tidak akan ada siapapun di dalamnya. Terima kasih sudah menonton.